warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur ma dama wa in qalla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma jazakallahu khair. Allahumma ij'al khaira a'malina awakhirah wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala di subuh yang sejuk dan indah ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beribadah di rumahnya. Waktu yang kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ikhlaskan selalu ibadah kita dan terima ibadah kita. Waktu yang kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masyaallah muslimin, dia adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Ini yang kita mesti pahami betul. Waktu yang kita habiskan, tenaga yang kita habiskan, harta yang kita habiskan dalam rangka mentaati Allah, beribadah kepadanya, menyembahnya, memohon kepadanya, mengesahkannya, mentauhidkannya, dia adalah waktu yang terbaik, dia adalah tenaga yang terbaik, dan dia adalah harta yang terbaik. Yang ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul mahsyar, kita bisa menjadikan dia catatan dalam hasanat kita, kebaikan kita. Karena paling tidak kita telah menyelesaikan atau menuntaskan dua perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian pertama ketika kita di rahim ibu-ibu kita, Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian pada diri kita semua. Allah katakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku zat yang berhak engkau sembah, engkau patuhi, engkau taati, engkau pinta. Maka kita semuanya, bahkan orang-orang kufar, orang-orang yang ingkar di luar sana, mengatakan qalu bala, benar. Dan perjanjian yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wahai kalian para jin
wahai seluruh kalian para manusia, sadari bahwasanya tidaklah Rabb yang maha mulia, yang maha karim, yang maha rahim itu menciptakan kalian kecuali untuk agar kalian beribadah kepadanya. Maka sering diingatkan oleh para ulama, di antaranya sering dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Muhsin Al-Badr hafizahullah taala dalam khutbah Jumatnya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya takwa itu, ketakwaan yang kita berupaya, kita poles, kita naikkan, kita kuatkan setiap waktu itu, dia adalah usaha ta'atun, mentaati Allah di setiap waktu kita dengan nur dari Allah, dengan kemudahan yang Allah berikan. Kalau bukan karena Allah memudahkan kita untuk mendatanginya, mentaatinya, maka dia tidak akan kita lakukan. Berapa banyak kita mempersiapkan kegiatan warga, kegiatan kelompok, lari bareng, jogging bareng, sepedaan bareng. Kita mempersiapkan diri untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala bareng jarang. Padahal Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan hadis sederhana, dan dia bukan sederhana, sangat besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berlebih, berlelah, menghabiskan waktu, tenaga, hartanya untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu, meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tetapi nafsu kita kadang, memang bukan kadang, sering malah lupa tentang pentingnya itu. Lupa kita tentang tujuan hidup kita itu apa sih? Ketika sudah susah hidup, datang musibah, datang wabah, datang kelaparan, datang kesulitan, baru mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ada perumpamaan yang Allah sampaikan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir sebelum Rasulullah SAW. Kebiasaan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, dicerita tentang sebagaimana Israel, orang-orang yang pelaut mencari ikan, atau orang-orang yang biasa berhijrah dari satu negeri ke negeri yang lain. Allah katakan ketika mereka diuji dengan gelombang yang besar, angin yang besar, yang pernah tinggal di lautan akan rasa bagaimana Anda menyeberang, di setiap ujung mata tidak terlihat satu titik pulau pun. Ketika goncangan itu ada, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak beda dengan kita ya, ketika sakit, ketika kekurangan, ketika kesempitan, datang kepada Allah Subhanahu. Begitu Allah sudah selamatkan dia, longgarkan dia, sehatkan dia, dia lupa, nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan minta istiqamah. Karena alangkah butuhnya jiwa ini dengan istiqamah. Rasulullah SAW, Nabi yang maksum, sempurna dalam seluruh karakter kemanusiaannya. Satu-satunya manusia yang sempurna dalam zat manusianya, bukan zat ilahiyahnya. Sebagai manusia dia sangat sempurna, memiliki seluruh yang dimiliki oleh kepatutan seorang manusia, dan mendapatkan ketinggian derajat di antara seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bahkan di seluruh makhluknya. Beliau selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah, sehingga Syekh bin Baz radhiyallahu taala mengatakan di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW adalah
berdoa minta istiqamah di setiap ruku, di setiap sujud, di setiap sebelum selesai salat. Meminta Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Zat yang membolak-balikkan hati, kekalkan hatiku ini dalam syariat yang kau berikan ini, karena dia nikmat yang besar. Dan zat wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam mentaatimu. Itu diminta. Sebagian orang kalau soleh atau istiqomah itu malah membanggakan dirinya, untuk saya soleh, kalau enggak ada orang yang tahu. Anda yang membutuhkan Rabb, bukan Rabb yang membutuhkan dirinya. Dan di antara teladan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini akan kita bicarakan pada pagi hari ini tentang istighfar dan beberapa keutamaannya. Sebagai ulama mengatakan maksudnya, kalau engkau telah rasakan dadamu sempit, rezekimu kurang, masalahmu bertambah, maka perhatikan istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk manusia yang jarang berani memuhasabah diri, karena kita terbiasa kalau ada salah lemparkan ke orang lain. Sehingga sebagai seorang mukmin, level iman kita gak naik-naik. Kenapa? Karena kesalahan yang kita lakukan tidak menaikkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ibnu Qayyim mengingatkan bahwasanya kesalahan yang dilakukan di siang hari yang melahirkan pertobatan, penyesalan, istighfar di malam hari lebih Allah cintai dibanding qiyam yang dilakukan di malam hari, ketaatan yang dilakukan di malam hari yang kemudian menjadi ria di siang hari. Sehingga sebagian para ulama berdiskusi, berbeda pendapat tentang kapankah adab itu mulianya. Apakah sebelum dia bersalah kemudian diturunkan di bumi, dikeluarkan dari surga untuk nantinya kembali lagi ke surga, atau sebelumnya? Dan mayoritas mengatakan maksudnya kemuliaan Adam terletak setelah kesalahan yang dia lakukan berbanding sebelum dia lakukan. Sehingga Allah mengutipkan ribuan tahun, bahkan mungkin miliaran tahun, kita nggak tahu berapa tahun antara Adam dengan kita. Allah alam ini ribuan tahun, ya. Mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, nggak tahu berapa tahun. Ya. Allah memungkinkan perkataan Adam yang menjadi doa yang kita berusaha untuk selalu berdoa dengan doa itu. Ya kan, doa yang indah sekarang. Doa, perhatikan bagaimana Adam menempatkan dirinya. Ini pelajaran kepada seluruh penanggung jawab rumah tangga, kepala rumah tangga. Kita tahu kan kisah yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Adam kalah dengan rayuan syaitan dan nasihat istrinya, sehingga dia makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kesalahan itu sudah dia lakukan, dia tidak lemparkan kesalahan itu ke orang lain. Dia katakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, saya salah, istri saya juga salah, karena salah semua. Bukan gara-gara dia ini saya, bukan. Begitu kepala rumah tangga itu, kalau ada masalah di rumah itu, saya tanggung jawab ini salah saya. Anak bermasalah ini salah saya.
Saya yang tidak perhatian. Saya ahli maksiat. Maka kalau kita belajar Peranti Nabawi itu, ketika kita susah mendidik anak kita, yang dikoreksi itu bukan anak, itu kita. Bapak tahu satu orang ulama di kalangan tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib. Itu satu di antara 7 ulama tabi'in yang masyhur dari Darul Hijaz atau Darul Hijrah Madinah, maka menjadi qadhi dan seterusnya. Sa'id bin Musayyib itu mungkin pernah dengar ceritanya bagaimana dia sudah tua ketika melamar anak gadis diterima. Saking luar biasanya, dia punya anak yang cerdas-cerdas dan mungkin pernah dengar cerita beliau menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki duda yang baru selesai meninggal istrinya, dan laki-laki itu adalah muridnya. Itu kisah tentang Sa'id bin Musayyib. Dia katakan, oh saudara, kalau saya dapatkan istri saya mulai membangkang, anak saya mulai tidak patuh, bahkan tunggangan saya mulai sudah susah dikendalikan, maka saya tengok diri saya sudah berbuat maksiat apa saya. Ini alim besar, kita nggak ada apa-apanya dibanding beliau. Begitu cara memuliakan dirinya. Dia lakukan itu bukan untuk mendapatkan level tinggi di kalangan manusia, bukan. Agar jiwanya itu, agar dirinya itu selalu nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita rasakan itu sudah berapa ratus kali, ribuan kali kita sholat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Berapa persen yang kita lakukan itu kita rasakan nikmat rasa sholat itu. Mestinya semakin bersendirian ketika sholat semakin nikmat. Kalau kita semakin bersendirian ketika sholat semakin susah untuk khusyuk. Pengen selesai cepat. Kalau berimam sholat 10 menit 2 rakaat. Kalau sendiri 2 menit 2 rakaat berbaru-baru. Karena tidak hadir jiwa ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena sudah terlalu banyaknya maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lisan ini untuk beristighfar malas. Sementara hati ini untuk mengakui tentang kesalahan itu malu. Enggak enak bilang ini salah saya, ini apa? Enggak. Yang paling bantah paling tinggi itu, ini soal saya, dosa saya apa sih? Itu yang kita lihat. Nanti siapa kok menanyakan dosa? Nanti ahli maksiat. Karena para ulama maksudnya menghabiskan waktu tidak dalam ketaatan kepada Allah itu sebuah kemaksiatan. Itu berapa waktu yang kita habiskan tidak dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara nikmat yang besar yang Allah ajarkan kepada umat ini adalah fadhkuruni adzkurkum. Selalu zikir kepada Allah. Basahkan lisan kalian menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb kalian akan menyebut kalian di sisi makhluk yang sekitar. Bahkan Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa saja kalian wahai hamba yang jarang mengingatku, berzikir kepadaku, jarang basah lisan kalian, pasti hidup kalian sempit, sengsara, berat. Allah yang pastikan itu. Dan di antara nikmat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di setiap pagi dan sorenya, paling tidak Rasulullah SAW beristighfar 70 kali atau 100 kali. Bahkan teladan Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat, ucapan pertama yang keluar adalah bukan Al-Fatihah, bukan Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Bahkan imam
yang disunahkan untuk menghadap makmum pun dilakukan setelah selesai, minimal 3 kali istighfar setelah selesai salat. Saking pentingnya kalimat istighfar itu. Nah, ketika sudah datang rasa gersang jiwa itu, koreksi diri, ini ada masalahnya dengan istighfar kita. Kenapa? Karena istighfar itu dia adalah zadul abrar. Orang-orang saleh bekal mereka istighfar. Kalau makhluk yang paling mulia di seluruh makhluk sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan inni la astaghfirullah mi'ata marrah fi kulli yawm. Aku beristighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Maka siapa kita ketika kita lalaikan itu? Bahkan dia berisai. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang indahnya kalimat-kalimat istighfar. Bapak bayangkan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya ada kalimat dan dia di sini istighfar, pertobatan, yang kalau kalimat itu diucapkan sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa kalimatnya? Kita apa insyaallah? Perkataan dan Nuh Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu kalimat yang luar biasa. Mentauhidkan Allah, la ilaha illa anta subhanak, mentasbih, mensucikan Allah dari seluruh celaan. Kemudian tembak diri sendiri, inni kuntu minadh dhalimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika menceritakan tentang Nun ini, Yunus alaihissalam ini mengatakan bahasanya laula yastaghfir, kalaulah dia tidak menjadi orang yang selalu beristighfar. Kalimat istighfar itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu bukan kalimat yang sekali disebut oleh Nun Yunus alaihissalam kemudian keluar dia dari ikan, bukan. Kalimat yang rutin dilantunkan di setiap pagi, di setiap sore. Bahkan dia tidak mengenal kapan pagi, kapan sore, karena dia berada di 338 di dalam perut ikan, di tengah samudra yang dalam, di malam hari yang gelap gulita. Kalimat itu dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia orang yang bersalah. Dan itu letih dia berdakwah di kaum yang tidak ada yang beriman, dia lari. Dia menjauh daripada kaumnya, dia orang yang bersalah. Tetapi kesalahannya kemudian mengangkat derajatnya, bahkan dinukilkan kalimatnya dari generasi ke generasi setelahnya. Ini yang kita katakan bahwasanya jangan terlalu jatuh dalam kesalahan. Tetapi pikirkan apa efek daripada kesalahan yang kita lakukan. Kalau kesalahan yang kita lakukan menghadirkan ketaatan seperti Zannun menghadirkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Adam menghadirkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri itu. Allah katakan, kalau dia tidak menjadi orang yang rutin beristighfar, kami akan biarkan dia di dalam perut ikan sampai datangnya kiamat kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah bagi Allah. Jangan masukkan akal kita, enggak mungkin, gimana dia bisa hidup jutaan tahun dalam perut ikan itu. Karena tadi itu kita sering memaksakan pikiran kita dengan alamnya Rabb yang maha mulia itu. Gak sabar, gak sanggup kita mencerna itu. Yang bisa kita terima adalah Samina wa ta'ala, ya Samina wa ta'ala, kami dengar, kami imani. Kalimat itu adalah Rasulullah SAW. Kalau anda bacakan sebelum meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan anda. La ilaha illa anta
inni kuntu minadh dhalimin. Ini kalimat istighfar. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan saya di istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Perhatikan bagaimana coba duduk sebentar. Kalau ambil buku bacaan saya di istighfar itu, renungkan pelan-pelan. Itu indah sekali. Dialog yang indah seorang hamba dengan Rabb-nya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita merayu Allah. Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah. Jangan pula ada orang mengatakan memang Allah butuh rayuan. Ini Anda tidak paham bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan permintaan itu bukan Allah butuh mintain kita, bukan. Itu karena kita yang butuh. Karena Allah itu bukan makhluk, zat yang maha mulia. Rasulullah SAW ajarkan la ilaha illa Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Ya Rabb, engkau Rabbku, nggak ada sembahan selain engkau, zat yang maha mulia. Khalaqtani, engkau ciptakan aku, wa ana abdu, aku hamba saya, wa ala ahdika wa wa'dika mastata', sekuat tenaga energi itu aku habiskan untuk mentaatimu. Itu pengikraran dari kita. Kita ikrarkan kepada Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abdu wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata', a'udzu bika mimma sana'tu. Keburukan yang aku lakukan, aku berlindung kepadamu ya Allah. Abu laka bi ni'matika 'alayya. Aku akui seluruh nikmat yang Kau berikan kepadaku. Faghfirli, tolong ampunkan aku ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada satu pun yang sanggup untuk mengampunkan dosa aku kecuali Engkau wahai Allah. Maka jangan tinggalkan dia. Minimal pagi dan sore, jangan tinggalkan dia. Itu nikmat. Itu bukan kebutuhan Rabb kita, bukan kebutuhan kita. Anda kalau duduk sebentar saja renungkan itu. Ini nikmat ya Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abdu wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika mimma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nikmat. Dan di antara buahnya, kita masuk kepada di antara buah daripada beristighfar itu, kalimat istighfar kita insyaallah sudah hafal. Di antaranya istighfar di Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika mimma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau kalimat istighfar setelah kita salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kalimat istighfar dan taubat, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Itu di antara kalimatnya. Baca dengan tenang dan nikmati dan minta kepada Allah agar lapangkan. Anda coba, akan terasa plong jiwa itu. Itu nikmat. Lagi kira-kira ada masalah yang belum selesai, istighfar. Di antara buahnya, kata para ulama misalnya seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-istighfar yunamil qalb wa yutahhirah. Istighfar yang kita lakukan di setiap waktu itu, dia membersihkan, dia menghilangkan kotoran hati dan membersihkannya, menghilangkannya. Ya, seperti umpamanya kalau kita ilustrasikan iklan Bilso atau semisalnya, gitu kan? Cara untuk membersihkan baju kan dikeluarkan dulu kotorannya, baru kemudian bekas kotoran itu dibersihin sama dia, kan gitu. Itu yang masuk minat qalb wa yutahhir. Diangkat itu, pengotor hati itu, kemudian setelah itu dibersihkan hatinya.
Ibnu Qayyim rahimahullah taala telah pernah menanyakan kepada gurunya Ibnu Taimiyah tentang mana yang lebih baik bagi seorang muslim, beristighfar, bertobat, atau bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara dua kalimat itu lebih baik bagi seorang muslim? Perhatikan jawaban cerdasnya para ulama. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan maksudnya, sesungguhnya pakaian itu kalau dia bersih, maka parfum dan pengharumnya, beliau mengatakan bukhur wa ma'ul bunga air kembang dan parfum itu lebih baik bagi baju yang bersih. Kenapa? Dia naikkan grade-nya. Kita kan kalau dekati teman yang harum enak rasanya kan, seger rasanya. Tapi kalau baju itu kotor, kain itu kotor, yang manfaat bagi kainnya kotor itu bukan parfum tadi, bukan sabun dan air yang bersih. Paham ya? Jadi di dua-dua itu dibutuhkan, tetapi yang paling kita butuhkan ketika hati ini kesal adalah bersihkannya dulu, dan istighfar cara untuk bersihkannya, taubat cara untuk bersihkannya. Sedangkan tahmid, takbir, tahlil, tasbih dia pengharum, memuliakan seseorang itu, naikin derajatnya. Ini gimana mau naik derajat, bersih ini belum kita. Kan kita juga nggak senang teman bajunya kotor, belepotan apa gitu kan, walaupun dia harum, apalagi dia bau kan? Karena berat bagi pengharum itu untuk menghilangkan baunya. Tapi kalau sudah bersih ya, makanya dia dalam berkata maksudnya faedah daripada istighfar. Makanya jangan sepelekan dia yunaqil qalb, dia menarik kotoran hati itu, wa yutahhir, dan dia membersihkan, kembali kinclong. Kan kita sering dengar kan bagaimana ilustrasi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala tentang hati itu dan maksiat. Beliau katakan, dan ini sebenarnya dinukilkan sebelumnya lagi, ada Al-Ghazali dinukilkan dari Ibnu Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Beliau katakan maksudnya hati itu ibarat cermin, sedangkan maksiat itu ibarat bintik-bintik noda di cermin itu. Begitu dia menempel, kita bersihkan, maka mudah bagi kita untuk bersihkannya. Tapi kalau sudah dia berkarat itu, repotnya minta ampun itu, bahkan sakit kan. Kan kalau dia telah bentuk bertobat itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau diuji dengan musibah, hukum itu rasanya berat banget. Padahal memang kadang-kadang kita membutuhkan itu. Kita memang ini adalah tabiat kita sebagai manusia. Sebagai muslim ini bukan begitu. Sebagai manusia itu, kita selalu ingin hidup kita itu nyaman. Ada sedikit masalah, kita anggap itu pengganggu hidup kita. Padahal Rabb yang Maha Alim itu mengetahui mana yang baik dan buruk buat kita. Kadang-kadang untuk memuliakan diri kita, untuk agar kita bertemu dengan Rabb nanti di Yaumul Mahsyar itu kita bahagia, datang dengan tersenyum, dengan ringan. Kadang memang harus dihukum kita di dunia. Jangan anggap hukuman itu semuanya buruk. Anda tahu 7 orang yang datang ke Rasulullah SAW dengan waktu yang berbeda, mengikrarkan perzinahan yang mereka lakukan untuk dihukum selama hidup Rasulullah SAW. Selama syariat hukuman zina itu diterapkan, ada 7 orang-orang sekitar Madinah itu yang pernah melakukannya datang Rasulullah SAW. Di antaranya kan ada kisah seorang Bani Makhzumiyah, seorang perempuan yang mengakui dirinya berzina.
datang Rasulullah SAW ketika dia hamil. Rasulullah katakan macam-macam lah, ya. Enggak kamu cium aja, enggak. Rasulullah SAW benar saya hina udah, ya. Sampai Rasulullah SAW tidak punya uzur lagi padanya. Kondisi dokter misalnya seperti apa? Saya hamil, udah selesaikan hamil. Lahir anaknya datang lagi dia. Rasulullah SAW, saya dulu pulana yang mengikrar nama saya berzina, sekarang anak saya sudah lahir. Rasulullah SAW melihat dia itu, dan Rasulullah SAW susuin anak betul-betul selesai. Perhatikan bagaimana mereka memahami bahwasanya hukuman dari Allah itu bukan masalah. Mending dia terima di dunia dibanding dia dapatkan di akhirat. Selesai dia menyusui, nggak lagi dia datang lagi. Sampai ini Rasulullah SAW terpaksa melakukan hudud kepadanya dengan merajamnya sampai ketika darah ketika dia dirajam muncul darahnya, sebagian darahnya sedikit mengenai kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian Khalid menunjukkan ketidaksukaannya. Maka melihat itu, perhatikan bagaimana agama ini memperlakukan orang yang bertobat atau orang yang menerima kesalahannya. Rasulullah SAW mengatakan, ma bika ya Khalid, ada apa denganmu ya Khalid? Karena Rasulullah SAW melihat pada muka Khalid ada suatu ketidaksukaan. Mungkin dia melakukan hal yang teruzur lah, ya kan? Karena perempuan berzina, ya kan, wajar untuk diremehkan dan terkutip khususnya. Maka Rasulullah SAW tidak. Apa? Ada apa denganmu ya? Sesungguhnya si fulana itu telah melakukan sebuah pertobatan yang luar biasa, yang Allah terima taubatnya itu. Bahkan Rasulullah memberikan ilustrasi, andaikan taubatnya itu dibagikan kepada 70 ahli Madinah, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Kualitasnya itu kadang-kadang kita mesti terima di antara. Karena kita kan sulit untuk mengakui ini hukuman dari Allah kepada saya. Ini sebenarnya Allah sedang marah sama saya. Saya jarang sekali kita yang sering, saya salah apa sih? Kok saya dihukum begini? Itu yang saya tidak keluar dari kita kan? Salah saya apa sih? Kok begini amat hidup saya? Karena lemahnya iman kita. Seorang mukmin dia akan menerima, dia katakan al-khairu ma khayyarallah. Selalu yang terbaik yang Allah berikan untuknya. Kalau dia sedang bernyaman-nyaman, kemudian Allah tegur dia, artinya ada yang salah dalam ketaatan saya kepada Allah. Itu jauh lebih baik baginya dibanding dia berlalu dengan kenyamanannya sehingga dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau ditanyakan kepada diri kita, saya tidak lalai kok. Susah untuk mengakuinya, tapi Rabb kita Maha tahu. Jadi di antara faedah buah daripada istighfar itu adalah dia mengangkat kotoran hati itu dan membersihkan, menjadi dia kinclong balik, sehingga hati lebih hanif, lebih mudah ketika dinasihati, mudah mendengar nasihat, mudah dipanggil oleh Allah, mudah datang, lembut dalam kata, sayang kepada keluarga, ringan untuk menginfakkan harta, santun kepada orang tua. Enak hidup itu, ya, nikmat. Ini di antara faedah istighfar yang pertama. Yang kedua, di antara faedah istighfar itu, buah istighfar itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap orang istighfar akan diterima. Jadi ini di antara nikmatnya agama yang mulia ini adalah begitu kita beristighfar, Allah yang langsung terima itu. Ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW kabarkan. Hadis ini sebenarnya nikmat. Anda akan bayangkan jadi enak banget dari seorang mukmin itu ya.
Rasulullah SAW mengatakan ada sebulan bermaksiat kepada Allah. Ada sini juga kali Imam Bukhari. Kemudian dia tahu dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun dari setiap kesalahannya. Dia istighfar, dia bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya salah. Ini bukan saya bodoh ya Allah. Ini karena saya jahil ya Allah. Ini karena saya nafsu saya besar, saya salah, saya tidak bisa mengendalikan dan seterusnya. Dia salahkan dirinya. Dia datang kepada Allah. Kepada Allah katakan, Allah ampunkan, aku ampunkan dosamu ya hamba. Jangan lagi dia bermaksiat lagi dia. Dia datang lagi kepada Allah. Dia tahu ada Rabb yang Maha mengampuninya. Dia datang lagi. Allah katakan, wahai fulan, aku ampunkan engkau. Kemudian kali ketiga dia lakukan itu lagi. Kali keempat dia lakukan itu. Rasulullah SAW mengatakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada si fulan itu, Ikmal ma syi'ta qad ghafartu lak. Kalau begitu karakter wahai seorang mukmin yang salah kemudian kembali, maka udah, enggak apa-apa, jalan terus. Aku akan selalu mengampunkan engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tanam. Inna Allah la yaqul hatta tamal. Jangan jenuh untuk bertobat. Jangan jenuh untuk meminta. Jangan jenuh untuk berzikir. Karena Allah tidak akan pernah jenuh. Walaupun kamu sampai pada kejenuhan. Allah gak jenuh melihat. Kan Allah Maha melihat kan. Kalau kita walillahi matsal a'la. Kita sama anak saja kan. Padahal berapa sih salah anak itu? Sekali dia salah, minta maaf. Salah lagi, minta maaf. Ini kan sudah mulai naik sepanjang kita. Kamu nggak ngerti. Kalau anak itu berani ngomong, kalau bapak juga nggak ngerti, tidak banyak dosa juga nggak tobat kan? Kita kan mudah sekali kan? Udah capek ayam ngomong, nggak ngerti juga. Padahal kita lebih jauh lebih pembangkang dibanding anak kita itu. Coba kita kan enggak jantar dalam koreksi diri kita. Padahal itu cara di antara menikmati hidup itu adalah perbanyak istighfar. Bukan perbanyak kelab olahraga, bukan. Perbanyak istighfar. Ini yang kita kadang-kadang alfa gitu kan. Makanya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan maksudnya, ya bukan, dia bukan perkataan Hasan, dia perkataan Qatadah. Qatadah ini murid daripada Imam sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia katakan sesungguhnya Rabb kalian telah menjadikan da'ukum wa dawa'ukum fil Quran. Rabb kalian telah mengkhabarkan kepada kalian penyakit kalian dan obat kalian itu di dalam Al-Quran. Allah telah jelaskan dalam Al-Quran itu penyakit kalian itu apa sih? Dan obatnya apa? Penyakitnya apa wahai Qatadah? Qatadah itu tadi ini dia banyak melewatkan tafsir Abbas. Dia murid dari Abbas. Jadi jalur dia termasuk kuat dalam riwayatan yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Allah katakan penyakit kalian itu masih ingkar. Kalau orang kami Melayu melawan, bantah. Itu penyakit kalian. Lalu obatnya apa ya? Obat kalian itu dari penyakit itu adalah istighfar, taubat. Para ulama membedakan kalimat istighfar, makna istighfar dan taubat. Istighfar itu lafaz yang diistighfarkan. Ya Allah, saya minta ampun, istighfar, astagfirullah. Sementara taubat itu perbuatannya. Dengan kalimat
Istighfar tapi merokok jalan terus ya. Istighfar tapi main kartu judi jalan terus, bukan tobat namanya ya. Makanya itu bedakan makna istighfar dengan tobat ya. Istighfar itu lafaz pengakuan, ikrar yang kita lakukan. Sedangkan bertobat itu adalah perbuatannya. Nyesal, saya ngaku salah udah. Memang benar itu pada diri, pada jiwa itu. Nah, dia amal qalb. Kalau sudah tobat udah jangan saya tobat dari minum, dari ngumpul sama orang yang minum, kan? Enggak tobat namanya itu. Ya. Itu lebih buruk daripada tobat sama lalu ya. Jadi Imam Qatadah yang mengatakan bahwasanya sungguhnya Rabb kalian itu menjadikan pada Al-Quran itu kabar kita tentang penyakit dan obatnya. Penyakit kita itu adalah bermaksiat, membangkang, melawan, kufur, baik terhadap nikmat maupun terhadap din. Caranya, obatnya istighfar, taubat, kembali, koreksi. Ini diantara buahnya Allah menjanjikan di setiap yang kita lakukan. Istighfar yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamakan zat yang Maha Mulia itu dengan La-Ghaffar. Allah katakan dalam surat Thaha ayat 22, wa inni la-ghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Perhatikan alumni Allah Subhanahu wa taala berikan Thaha 22. Allah katakan sesungguhnya Allah mengatakan wa inni la-ghaffar. Sebelum menjelaskan tentang masalahnya, Allah telah sebutkan dulu zatnya yang Maha Mulia itu karakter sifatnya seperti apa sih? Wa inni la-ghaffar. Aku Maha Pengampun. Kalimat ghaffar dan ghafur itu namanya isim mubalaghah. Bersangatan Maha Pengampunnya. Berulang-ulang mengampuninya. Bahkan orang yang sama, kesalahan yang sama, diulang-ulang diampuninya. Itu namanya makna daripada La-Ghaffar. Sebelum menceritakan tentang buruknya kita, Allah katakan wa inni la-ghaffar. Aku zat yang Maha Pengampun. Bagi siapa ya Rabb? Liman taba. Bagi orang yang kembali kepadaku, beristighfar kepadaku, bertobat kepadaku. Wa amin wa aman. Dan ketika dia lakukan itu dia beriman. Wa amila salihah. Dia beriman, beramal saleh dan dia rutinkan istighfar. Buahnya apa ya? Tsumma ihtada. Setelah tiga itu kalian lakukan, kalian akan selalu berjalan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, berupaya melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya dan rutinkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga itu kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 22, tsumma ihtada. Kalian akan selalu hidup dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu disyarahkan oleh Rabb katakan bahwasanya wa inni la-ghaffar. Aku Maha Pengampun. Aku Maha tahu kalian itu kadang bandel, kadang aku Maha tahu betul. Itu buah yang kedua. Buah yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang melazimkan istighfar dia akan dapatkan kebahagiaan muka yang berseri-seri ketika dia berhadapan dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Walau man lazima istighfar sabatul sahifatuhu yaumul qiyamah. Barang siapa yang merutinkan istighfar, dia akan bahagia ketika mendapatkan lembaran tulisan catatan amalnya nanti di hari kiamat. Ini sebuah kondisi yang pasti terjadi. Jangan bilang ini cerita kosong. Enggak, ini sesuatu yang pasti terjadi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah umatku
hamba-hamba Allah yang mendapatkan dalam catatan amalnya nanti di yaumul mahsyar kalimat istighfar yang banyak. Jadi kita pasti bertemu dengan Rabb kita dalam pertanggungjawaban di yaumul mahsyar, itu pasti. Dan kita pasti bertanggung jawab, melaporkan, dijelaskan entah apa yang kita lakukan, diadili ketika itu. Pasti itu bukan cerita kosong. Dan itu membuat lambatnya hisab. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Faman husiba faqad adzib." Barang siapa dihisab, sungguh itu sudah merupakan azab yang besar. Andaikan selamat saja dari hisab ini, selamat dari neraka itu, tapi kita dihisab, maka dia adalah musibah yang besar. Bagaimana kalau orang yang dihisab mencampakkan yang neraka, maka bukan hanya musibah, penghinaan yang besar. Seorang mukmin yang dihisab saja itu sudah berat sekali. Makanya di antara nikmat yang Rasulullah janjikan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab langsung. Sebagian para ulama merasakan di antaranya yang berkecil dan tafsirnya mengatakan 70.000 itu membawa 70.000 lagi sehingga 49 miliar manusia yang diberikan nikmat itu. Dan mudah-mudahan Allah pilih kita di antara miliaran yang Allah masukkan surga tanpa dihisab. Karena dihisab itu dia sudah musibah yang berat masyarakat muslimin. Jangan main-main ya, kalau cerita kosong itu dongeng, kenyataan. Kalau kamu nggak percaya matilah, nanti akan dapatkan itu. Itu sebuah kenyataan itu. Berbaris kita dengan bertelanjang, tidak beralas kaki. Sebagian orang keringatnya sampai ke mata kaki, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke leher. Itu fakta. Sampai saking nyatanya ibunda kita Aisyah mengatakan, ya Rasulullah SAW, itu telanjang, perempuan laki-laki sama melihat di antara mereka. Wajar pertanyaan yang juga pertanyaan kita. Kan kalau kita apa benar telanjang itu kan akhirnya buka aurat laki-laki perempuan. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya urusan hari itu wahai Aisyah jauh lebih berat daripada mikirin perempuan laki-laki. Semua ingin selamatkan diri. Bahkan dalam hadis Rasulullah, kalau ada cara orang tua ingin dapatkan anaknya ditameng untuk supaya dia bebas, dia akan jadikan itu. Kan harta berharga bagi orang tua itu anaknya. Kalau boleh dijadikan anaknya tameng, saya selamat. Yang penting udah semuanya salah. Dia akan lakukan itu. Saking egoisnya orang ketika itu. Urusan sendiri. Dan itu nyata masyarakat muslimin. Bukan cerita kosong itu. Berbondong-bondong cari syafaat, kemudian diadili. Maka untuk hari seperti itulah kita butuh bekal yang banyak. Untuk hari yang nyata, yang pasti seperti itu kita butuh bekal yang banyak. Kalau sudah lewati usia kita 50, 55, 60 udah selesai lah urusan dunia sudah. Kalau bahasa orang tua saya dulu, karena kami hidupnya tidak terlalu miskin juga tidak juga kaya, ibu itu sering ingat kalau orang tua sudah tua itu dikatakan kalau mau kaya ayah kamu dari dulu udah kaya, sekarang usia ada 60-an udah nggak ada lagi gitu. Artinya udah urusannya akhirat sudah, jangan pikirkan lagi bagaimana mencari dunia segala macam. Maka anak itu perlu di briefing. Bosnya orang tua lelah ini sampai usia 50, 55 sampai lelah, puncak lelahnya itu. Setelah itu udah kalian lagi yang tanggung jawab. Kita kan jadi orang tua kadang-kadang kan malu untuk menyebutkan itu. Padahal itu kebutuhan anak kita untuk diingatkan. Nah, ini ayah sudah menguruskan kalian di umur 30, 40, 50 tahun nih. Udah saya urusin kalian. Semua kayak kita total kita urus anak kita. Saya selesai. Sekarang
Bukan Rasulullah SAW mengatakan innal walid al walidah, ibu atau bapak itu pintu di tengah surga. Abu Darda mengatakan pintu di tengah surga itu maksudnya pintu yang paling indah di antara 8 pintu yang lainnya. Jadi perlu itu dialog. Saya ingat saya sering ungkapkan ini, tapi tidak tahu di sini pernah saya sampaikan. Ini terakhir bentuknya, di antara 3 terakhirnya itu, maksudnya surga itu sebab masuk diselamatkan dari neraka dan masukkan ke surga. Tapi saya ingin bawa sebuah kisah karena ini habis waktunya. Ini kisah nyata saya alami. Di kurang 5 tahun atau 4 tahun yang lalu, ketika umrah akhir Ramadan itu, saya dapatkan satu orang tua di hotel kami makan itu. Orang tua berdua suami istri, mesra, selalu berdua. Dia orang Sumatera, orang Padang, 2 suami istri. Ini bukan karena kesucian atau keburukan suku tertentu ya. Saya cuma mau sugesti saja. Dia berdua terus. Karena hotel sama makan sering bareng. Saya 1-2 kali nengok, akhirnya satu waktu agak longgar waktu itu. Saya sempat ngobrol sama beliau berdua lagi makan malam. Saya bilang, Pak, saya sudah perhatikan berapa kali berdua ini kompak banget ya. Gimana sih ceritanya, rahasianya? Ada cerita lah pengalaman segala macam hidupnya. Kemudian yang ingin saya kutip ini ceritanya di ujung. Ini Bapak rutin lakukan etika akhir Ramadan, umroh akhir Ramadan. Alhamdulillah sudah 6 kali. Dan kami berniat untuk setiap tahun. Ada ceritakan ini yang saya ingin kutipkan. Saya punya anak itu 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Ketika anak terakhir saya menikah, 7 tahun yang lalu itu, saya bilang sama mereka, saya kumpulin mereka berempat, orang begini nah, usia dia ketika itu 62 tahun, istrinya 58 tahun. Nah, sekarang bapak sudah selesai usia kuliah. Dia sudah sekolah, sudah punya pekerjaan, dan kalian sudah berkeluarga. Itu tugas ayah kalian sudah selesai sudah. Sekarang tinggal tugas kalian. Tugas kalian apa? Ayah bebaskan kalian. Setiap lebaran kalian mau mudik ke rumah mertua kalian silakan. Tapi kalian punya kewajiban tiap tahun menyediakan ongkos berangkat umrah untuk ayah dan ibu. Jadi kalian mau lebaran di mertua silakan. Ayah biarlah saya sama ibu dulu di Mekah. Setiap badan itu sudah dilakukan 6 kali. Saya langsung keluar kalimat saya itu, subhanallah, masya Allah, Bapak cerdas. Orang tua yang cerdas bermuamalah dengan anak-anaknya. Jangan Anda pikir ini orang tua manfaatin anaknya. Kan logika kita kadang gitu kan. Karena emang malu kadang-kadang orang tua atau umum. Itu bukan manfaatin, itu mengajarkan cara hidup yang benar kepada anak. Anak itu mesti diingatkan agar mereka jangan kufur kepada orang tua mereka. Jangan dikatakan oh itu nggak ikhlas minta balas budi. Apa yang tidak ikhlas dengan anak, dia punya hak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Anta wa maluka bi'atika. Kamu dan seluruh hartamu itu punya orang tuamu. Jadi dia punya hak untuk itu. Dan dia melakukan hal yang cerdas, saya katakan tadi itu. Kenapa cerdas? Dia perintahkan anaknya untuk melakukan sebuah perbuatan yang efek daripada perbuatan itu keberuntungan bagi anak dan bagi mereka. Anak yang mengumpulkan hartanya untuk orang tuanya tentu berpahala. Tambah lagi orang tuanya pakai hartanya itu untuk mentaati Allah, berlipat lagi pahalanya. Bahkan mereka pergi umroh, anaknya mendapatkan pahala dari membiayai umroh orang tuanya. Anda bayangkan bagaimana cerdasnya orang itu. Saya selalu bilang sama istri saya, mungkin berkali-kali itu. Dan anak saya sekarang kalau mulai yang paling besar balik kuliah. 3 yang terbesar itu saya sudah bilang itu. Saya pengen contoh itu. Pokoknya pada usia 10 tahun 15 tahun akan datang itu kita akan bilang itu. Sudah selesai tugas kami selesai. Sekarang tugas kalian. Di antara cara kalian untuk mendapatkan surga Allah itu adalah bahagiakan orang tua kalian.
Dan jangan ajarkan orang tua itu nggak minta mulu-mulu. Kita kan sudah ngerti. Orang tua itu kalau bisa seringan-ringannya anaknya. Bahkan anaknya sudah kaya raya pun dia tidak mau tuh. Anak-anak jangan pernah berpikir nanti kalau saya sudah kaya raya itu orang tua saya numpang. Nggak ada ceritanya. Orang tua itu punya izah yang luar biasa. Nggak pernah dia bilang ini harta saya ini. Padahal dia punya hak untuk katakan ini kamu capek, ini saya punya ini. Tapi tidak pernah orang tua lakukan itu. Jadi agak menyimpang sedikit ya. Jadi saya ingin katakan bahwasanya jadi sering ingatkan tentang pentingnya istighfar dalam kehidupan kita dan pentingnya kita mengingat-ingatkan anak-anak keturunan kita tentang bagaimana menjalani hidup itu dengan benar. Supaya kenikmatan perjalanan hidup dunia itu bukan kenikmatan semu, tapi dia adalah kenikmatan yang akan dipanen di akhirat, dan ketika menjalani dunia itu nikmat. Anda jangan kira kalau kita rutin kali istighfar, tobat itu artinya cuma untuk akhir, bukan. Dunia kita akan nikmat. Hati kalau bersih itu rasanya seger, ibadah seger, muamalah seger, menyantuni orang seger, menjaga diri seger dan seterusnya. Itu di antara nasihat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang berbicara dan mendengarnya bisa mengamalkan dan merutinkan istighfar yang menjadi sunnah dari Rasulullah SAW. Dia perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada ruang bagi kita kecuali kita minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk selalu memiliki lisan yang selalu beristighfar dan hati yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin nasihat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas waktu. Walaupun kesempatan ini kita bisa juga mendatangi majelis ini. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.